Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan terkait dengan materi analisis laporan keuangan. Salah satu tools yang diperlukan bagi para manajer yang backgroundnya accounting maupun non accounting untuk mengevaluasi apa yang terjadi di masa lalu terkait kondisi keuangan perusahaan dan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, analisis laporan keuangan ini sangat penting sekali. Yang saya akan jelaskan ini hanya sekedar overview dari analisis rasio yang merupakan bagian dari analisis laporan keuangan. Anda bisa mengikuti berbagai pelatihan, salah satunya pelatihan yang diselenggarakan oleh Perbisa Lemba 4. Silakan kunjungi training.perbisalemba.com, dapatkan pelatihan analisis laporan keuangan yang lengkap, yang akan menjelaskan apa itu analisis laporan keuangan, apa saja yang dibutuhkan informasinya, dan bagaimana cara menganalisisnya dan mengambil keputusan. Silakan kunjungi training penerbit.salemba.com. Oke, saya mulai ya. Nah, ini adalah overview tentang analisis laporan keuangan dan fokusnya adalah di analisis rasio. Ya, oke kita mulai. Nah, analisis rasio itu adalah analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara satu angka atau pos dalam laporan keuangan dengan pos lain dalam laporan keuangan. Jadi kita membandingkan satu angka atau satu pos dalam laporan keuangan atau satu akun dalam laporan keuangan dengan akun atau pos yang lain. Ini adalah analisis rasio. Ya, analisis rasio. Oke. Nah, berikut ini adalah kelompok rasio keuangan. Seperti saya jelaskan di awal, ini hanya overview. Kalau Anda ingin lebih dalam, silakan kunjungi training.perbisalemba.com, dapatkan materi lengkap terkait dengan analisis laporan keuangan yang Anda bisa akses secara mandiri 24/7 dan berlangsung selama 6 bulan aksesnya. Nah, oke, kita kembali ya. Nah, kelompok rasio keuangan mudahnya adalah dibagi menjadi 5. Yang pertama terkait dengan likuiditas, kemudian aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan rasio pasar bagi perusahaan. Jadi kita bisa membedah bagaimana kinerja keuangan, bagaimana kondisi keuangan perusahaan dengan melihat laporan keuangan yang ada dan membaginya dalam 5 kelompok ini: likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan pasar. Oke, saya akan masuk satu-satu. Yang pertama, terkait dengan rasio likuiditas. Apa sih yang dijelaskan dalam rasio likuiditas? Nah, dia kemampuan likuiditas sendiri adalah kemampuan untuk membayarkan liabilitas jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki, serta untuk tetap beroperasi dalam jangka pendek. Aset lancar adalah aset yang berupa kas atau akan dirubah menjadi kas atau akan digunakan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Adapun liabilitas jangka pendek ini adalah segala liabilitas yang jatuh tempo 1 tahun setelah tanggal neraca. Nah, ketidakmampuan melunasi liabilitas jangka pendek, maka perusahaan diragukan kegiatan operasinya di masa yang akan datang. Jadi kalau dia nggak bisa bayar utangnya ke supplier, utang misalnya ke bank dalam jangka pendek, maka diragukan operasionalnya perusahaan bisa berjalan dengan lancar dalam jangka pendek dan di masa depan. Nah, rasio likuiditas itu bisa dihitung setidaknya dari 4 rasio ini. Pertama adalah working capital, net working capital, kemudian adalah rasio lancar atau current rasio, rasio cepat atau quick rasio, atau kadang-kadang disebut dengan istilah exit test ratio, dan rasio kas atau cash ratio. Nah, modal kerja neto adalah aset lancar dikurangi dengan liabilitas jangka pendek. Ini umumnya perusahaan harus memiliki nilainya sama dengan di atas 0 ya. Jadi modal kerja netonya positif. Aset lancar lebih besar daripada liabilitas jangka pendeknya. Kemudian rasio lancar ini aset lancar dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Nah, ini memperlihatkan kemampuan perusahaan memenuhi liabilitas jangka pendeknya saat jatuh tempo. Rasio lancar ini baiknya adalah di atas 1. Dalam artian aset lancarnya diharapkan mampu nanti memenuhi utang-utang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Kalau di bawah 1 itu akan ada masalah dalam likuiditas kecuali perusahaan memang memiliki hubungan yang baik dengan pihak katakanlah dengan pihak bank, perusahaannya perusahaan yang sudah mapan. Jadi ketika dia butuh uang tinggal nelpon ke banknya.
Nah, kemudian rasio cepat. Nah, aset lancar ini tidak semuanya mudah dirubah menjadi uang kas dalam waktu singkat. Contohnya persediaan harus dijual dulu dan biaya dibayar di muka. Ini yang biasanya kalau kita sudah bayar di awal untuk setahun ke depan itu agak sulit untuk dimintakan kembali kalau kita katakan setelah tiga bulan tidak lagi menghentikan kegiatan. Contoh misalnya perusahaan dia sewa toko, sewa bangunan untuk tokonya selama setahun ke depan. Dia udah bayar dari awal setahun, setelah 6 bulan, setelah dilihat ternyata tokonya tidak menguntungkan, maka akan sulit bagi perusahaan tersebut untuk meminta kembali 6 bulannya yang sudah dibayar. Oke, jadi rasio cepat ini juga harus di atas 1. Nah, terkadang perusahaan itu rasio lancarnya baik, katakanlah 2, tapi rasio cepatnya justru di bawah 1. Nah, itu kenapa? Silakan ikuti pelatihan yang ada di Orbit Salemba 4. Nah, kemudian rasio kas ini adalah kas setara kas dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Umumnya ini di bawah 1, karena perusahaan biasanya memegang uang kas dalam hanya jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan saja, tidak megang uang sebanyak mungkin. Kenapa ya nggak megang uang kas sebanyak mungkin perusahaan? Nah, itu jawabannya pun ada di pelatihan yang dibuat oleh Perbisa Lembang 4. Oke, berikutnya rasio aktivitas ini mengukur seberapa efisien perusahaan mengelola aset yang dimiliki. Perusahaan membeli aset itu adalah investasi dan berharap dari investasi tersebut akan mendapatkan imbal hasil. Nah, seberapa efisien aset yang dimiliki itu bisa menghasilkan penjualan untuk pendapatan dan membantu kegiatan operasi perusahaan itu bisa dihitung dari rasio aktivitas, kemampuan perusahaan mengelola aset yang dimiliki. Nah, rasio aktivitas itu ada yang kaitan dengan likuiditas. Nah, ini ada perputaran piutang atau account receivable turnover, ada perputaran persediaan, inventory turnover, kemudian day sales in receivable, berapa hari waktu yang diperlukan oleh perusahaan rata-rata untuk menagih piutangnya. Day sales inventory, berapa lama waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjual persediaannya. Nah, kemudian rasio aktivitas berikutnya itu perputaran aset, mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi perputaran aset, umumnya semakin baik. Tapi kalau terlalu tinggi dibandingkan dengan industri, nah itu nggak bagus juga. Kemudian, nah aset tetap itu dimiliki bukan untuk dijual kembali, tapi membantu perusahaan untuk katakanlah menghasilkan pendapatan. Aset tetap berupa mesin, dia digunakan untuk menghasilkan produk, produknya nanti akan dijual menghasilkan pendapatan. Nah, perputaran aset tetap berarti melihat kemampuan perusahaan menggunakan aset tetap yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi, umumnya semakin baik rasio perputaran aset tetap. Nah, berikutnya adalah rasio solvabilitas. Kalau likuiditas melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek, solvabilitas ini melihat kemampuan perusahaan untuk melunasi liabilitas atau utang jangka panjangnya. Nah, ini ya, untuk utang pokok maupun bunganya. Nah, ini rasionya ada debt ratio. Nah, ini ada debt to asset, rasio utang terhadap total aset. Debt to equity, rasio utang terhadap ekuitas. Dan coverage ratio, interest coverage, berapa earning before interest perusahaan atau operating income perusahaan itu bisa menutupi beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Yang berikutnya, kelompok berikutnya adalah rasio profitabilitas. Nah, ini menilai kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari investasi yang telah ditanamkan oleh pemilik perusahaan. Jadi pemilik perusahaan itu menanamkan modalnya, kemudian perusahaan juga pinjam uang dari bank. Nah, modal dari pemilik dan dari bank tersebut digunakan untuk berinvestasi, membeli aset-aset yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan nantinya. Nah, menilai kemampuan perusahaan beroperasi secara efisien. Apakah perusahaan ini hemat, efisien dalam menjalankan kegiatan operasinya. Semakin tinggi profit atau laba yang dihasilkan, umumnya semakin disukai. Nah, ini rasio-rasionya adalah pertama margin laba bruto. Nah, ini melihat berapa laba bruto yang dihasilkan dari setiap pendapatan. Margin laba operasi melihat laba operasi yang dihasilkan dari setiap pendapatan, kemudian laba tahun berjalan atau net income. Nah, ada juga return on equity dan return on asset. Nah, kemudian rasio nilai pasar, ini mengevaluasi harga saham perusahaan di pasar. Nah, rasio-rasionya ada laba per saham atau juga earning per share. Berapa laba dari setiap saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Price earning ratio ini berapa kali investor mau membeli laba perusahaan, ya. Jadi harganya itu berapa kali daripada EPS-nya. Nah, dibagi dengan EPS.
Umumnya semakin tinggi price earning ratio, semakin yakin investor akan potensi perusahaan di masa depan. Kemudian rasio harga saham terhadap nilai buku atau ekuitas perusahaan. Nah, dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan overview analis laporan keuangan, khususnya di analis rasio. Jangan lupa untuk mengunjungi training.perbisalemba.com untuk memperoleh apa, pelatihan terkait dengan analisis laporan keuangan yang lebih lengkap dan lebih komprehensif. Kemudian jika Anda ingin menghubungi saya untuk memberikan pelatihan terkait dengan analisis laporan keuangan, feel free kirimkan email ke cs.sasongko@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan overview analis laporan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.